hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Nawaina kama nawa salafun salih. Al-muallifu al-imam al-alimul allama Sayyidi Abu Zakaria Yahya an-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa adamana Allahumma naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin fid dharain amin. Fi kitabihil minhaj aina wasalna? Oke. Jadi kita sedang membahas tentang syarat-syarat Jumatan, bahwa di antara persyaratan Jumatan ya ikhwan, yang berjumatan itu harus mustautin. Jadi yang 40 harus mustautin dan tidak boleh terdiri dari mukim. Dan mustautinnya di sini la yadh'anu syita'an wala sayfan illa lihaja. Tidak keluar dari desanya di waktu musim dingin ataupun musim panas kecuali karena kebutuhan. Kalau misalnya musim panas enggak berada di desa tersebut, maka itu tidak dinamakan mustautin. Ya, yang seperti itu tidak termasuk hitungan yang 40. Berikutnya wasahihu, dan menurut qaul yang sahih iniqaduha, keterlaksanaannya. Iniqaduha, keterlaksanaannya, apalagi sinonimnya? Keabsahannya ya. Bil mardha, dengan orang yang sakit. Jadi meskipun yang berjamaah Jumat itu yang masuk 40 orang asal sudah mustautin, meskipun sakit itu kan boleh tidak Jumatan. Namun jika ada mustautin memaksakan kehendak untuk melaksanakan Jumatan dan dia termasuk yang 40, maka itu dianggap al-in'iqad, terlaksana. Wa annal imama, dan sesungguhnya imam la yusytaratu, tidak dipersyaratkan kaunuhu, adanya imam fauqa arba'in, di atas 40. Jadi imam itu masuk hitungan 40. Jadi bukan 40 selain imam, tapi 40 ma'al imam. Walau yunfaddal arba'una, dan kalau keluar 40 orang au ba'duhum, atau sebagian mereka fil khutbati, di dalam khutbah. Ketika khutbah ada 40 orang atau sebagian dari mereka keluar dan jamaah hanya 40 orang, pas. Lam yuhsabil maf'ulu, maka tidak dihitung yang dikerjakan fi ghaibatihim, di gaibnya mereka. Jadi ketika misalnya khutbah pertama ya, lalu ada 20 orang keluar dari Jumatan tersebut, keluar sehingga tidak mendengarkan suaranya khatib, maka khutbah kedua, dan baru misalnya ya, baru balik ketika sudah selesai khutbah kedua. Khutbah kedua ini lam yuhsab, tidak dihitung karena terlaksana ketika jamaahnya kurang dari 40. Fahimtum? Wa yajuzu, dan boleh albina'u, apa membina,
ala ma madha, atas apa yang telah lampau, in adu kalau mereka kembali, qabla tulil fasli, sebelum panjangnya pemisah. Maksudnya begini, ini jamaah Jumat pas 40 mustautin semuanya, lalu khatib khutbah pertama, khutbah kedua 10 orang keluar sampai tidak mendengar suara khatib. Khutbah kedua ini batal, dianggap tidak dilaksanakan. Lah kalau balik yang 10 tersebut abali boleh, sehingga genap lagi jumlah makmum tersebut 40, maka imam tidak usah memulai dari pertama, cukup di khutbah kedua, karena ketidakabsahan itu datangnya di khutbah kedua. Paham? Jadi Syekh Sapolo kan nyinggena waktu khutbah kedua, ya sudah, khutbah kedua itu aja yang dilaksanakan ulang. Namun yang seperti ini boleh jika lam yatul al-fasl, tidak panjang antara perginya 10 orang dengan datangnya kembali. Ya mau sampai sejam, balik dari awal, khutbah dari awal, ya itu maksudnya ya. Jadi wa yajuzul bina'u ala ma madha, dan boleh membina yakni memulai di mana di mana terjadi kebatalan, itu membina namanya. Kalau al-istinaf memulai dari awal, ya. Jadi kebalikannya al-bina al-istinaf. Taib. Ala ma madha, atas apa yang telah lampau, in adu kalau mereka balik, qabla tulil fasli, sebelum panjangnya pemisah. Ya, Aufa mungkin bertanya, ya Buya, yang dimaksud panjangnya pemisah ini seperti apa ukurannya? Yurja ilal adah, dikembalikan kepada kebiasaan. Apa aja noreng di desa itu. Jadi pemisahnya itu dianggap lama atau dianggap sebentar, apa can kesepakatan orang? Enggak ria ki sekoni ria. Ari ki benih sekoni apa? Sekece ria ki. Tabit lagi, ya sudah, berarti dianggap sekece. Ya apa orang dikembalikan kepada al-adah. Wa kadza, demikian juga bina ussolati, membina salat alal khutbati, atas khutbah, in faddu bainahuma, kalau mereka keluar antara keduanya. Ya Hashim, bainahuma, huma apa ini maksud? La Aufa, al-khutbah was shalah. Jadi kalau mereka keluar antara khutbah dan sholat, maksudnya begini, ini misalnya jamaah Jumat 40 orang, begitu saya sebagai khotib selesai khutbah pertama dan kedua, mau masuk ke sholat, ada 10 orang pergi. Nah, maka dalam keadaan seperti ini dimulai dari sholatnya, nggak usah khutbah lagi. Tapi ingat, illam yatul al-faslu, jika pemisahnya itu antara pergi dan kembali lagi tidak lama, lama. Fa'in adu, kalau mereka balik ba'da tulihi, setelah panjangnya hi apa ini? Al-ha al-fasl, setelah panjangnya pemisah, wajib al-istinaf, maka wajib al-istinaf. Apa makna al-istinaf ya Luqman? Baru diterangkan sama Buya. Kebalikannya apa istinaf itu? Al-bina. Kalau al-istinaf apa berarti? Memulai dari awal. Jadi kalau panjang maka khutbah boleh cok. Jadi kalau pemisahnya itu panjang maka khutbah lagi. Fil azhar, menurut qaul azhar. Wa in faddu, dan jika mereka keluar fi sholati, dalam salat, batalat, maka batal apa salat. Batalat ini fil madhi, fa'ilnya mustatir, takdiru hiya, kembali kepada
sholat. Jadi ini jamaah Jumat 40 orang sudah melaksanakan sholat Jumat, masuk kepada sholatnya sudah. Rakaat kedua 10 orang pergi, maka itu menyebabkan semuanya ini batal. Nah, ini masuk kepada tebak-tebakan. Ada orang sholat, dia laksanakan syarat rukunnya, ya, Lukman sholat, syarat rukunnya sudah dilaksanakan dengan baik. Tado langgar, tapi gara-gara orang lain berbuat sesuatu, sholatnya Lukman jadi batal. Nah, diantara gambarannya begini. Ini orang sholat 40 orang pas untuk sholat Jumat. Lalu ketika jamaah ini sholat, ada 5 orang atau bahkan 1 orang, ya ikhwan, 1 orang pergi membatalkan sholatnya, batal semua ini. Ya, itu masuk tebak-tebakan. Ini ditulis. Ada lagi tebak-tebakan, ada orang melaksanakan sholat, sudah dilaksanakan syarat rukun sholat, gara-gara orang lain berbuat, batal sholatnya orang ini. Ada gambaran yang lain di samping gambaran yang sudah kita terangkan barusan. Ada gambaran yang lain. Nah, itu seperti apa? Ini gambaran yang pertama sudah kita terangkan. Ada gambaran lagi yang kedua. Seperti apa? Ayah Hamdani, pada orang apa yang syarat rukunnya dia laksanakan dan dia tidak melanggar, ya kawan, sesuatu yang menjadikan sholatnya batal, tidak ada yang dilanggar, tapi gara-gara orang lain berbuat maka batal sholatnya orang tersebut. Gambarannya gimana? Ada yang tahu? Ayah Abdani, sudah diterangkan sama Buya ini. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu silakan, hadiahnya langsung ambil sendiri nih, tunai. Ayo Pak. Yaitu yang nyaring Hatta Ismail Jami. Nah itu kan batal, ada sesuatu yang dilanggar. Ini ada sesuatu yang tidak dilanggar. Tidak ada sesuatu yang dilanggar. Ada yang bisa jawab? Mas Ali? Eman? Enten dan kebeli janggaro oleh sekeseh. Pas? Ini saya kasih kata kunci lagi, berkenaan dengan budak. Oh keraden teh-teh. Ada budak perempuan. Budak perempuan itu auratnya untuk syarat sah sholat mabaina apa wa apa? Mabaina surati war rukbah. Jadi budak perempuan kalau untuk syarat sah sholatnya itu cukup pakai sarung, yang penting ya seperti auratnya kita seorang laki-laki. Ingat ya kawan, ini untuk syarat sah sholat ya, bukan anggota badan yang wajib ditutupi di hadapan laki-laki. Kalau anggota badan yang wajib ditutupi di hadapan laki-laki, budak perempuan sama dengan hurrah, sama dengan merdeka. Ini jangan keliru. Walan pas wa auratul amati ma baina ar-rukbatain ma baina surati war rukbati. Dan auratnya budak perempuan adalah antara pusar dan lutut. Bahasa perak sarung melo lo lebet neng icele. Boh. Gagak Hashim ya. Murnang kan Hashim ya. Taib. Jadi ma baina surati war rukbah itu syarat sah salat. Nah,
Ada budak perempuan ini hanya pakai sarung, hanya menutupi as-surrati war rukbah, ma baina surati war rukbah. Sah apa tidak salatnya? Sah. Karena memang sebegitu menurut mazhab Syafi'i syarat sah salat aurat budak perempuan menurut mazhab Syafi'i segitu. Lalu ketika dia itu salat dengan menggunakan sarung, tuannya mengatakan, "Ya amati anti hurrah." Wahai budakku, engkau sekarang saya merdekakan. Maka seketika itu batal sholatnya. Apa? Karena tidak ditutupi auratnya. Auratnya tidak ditutupi. Jadi gara-gara orang lain yang berbuat menjadikan sholatnya si budak itu padahal tidak ada yang dilanggar sama dia. Ya, menjadikan sholatnya batal. Burung jauh dia jangkaro. Wa fi qaulin, dan di dalam sebuah pendapat, kalian sudah tahu semua kalau dikatakan wa fi qaulin ay wa fi qaulin dha'ifin, la, tidak batal, in baqiya isnan, kalau masih tersisa 2 orang. Jadi kalau masih tersisa 2 orang tidak batal. Wa tashihu, dan sah, khalfal abdi, di belakang budak laki, waswabi, dan anak laki, wal musafir, dan orang yang bepergian, fil azhar, menurut qaul azhar, idza tammal adadu bi ghairih, jika sempurna bilangan 40, al adad ay adadu arba'in, bi ghairi, dengan selainnya. Artinya meskipun imamnya itu budak laki, ingat budak laki ya, bukan budak perempuan, budak laki ataupun anak kecil ataupun orang yang bepergian. Orang bepergian kan tidak wajib Jumatan. Tapi meskipun orang bepergian yang jadi imam, yang penting jamaahnya mencapai 40, 40 yakni tidak sama imam tersebut. Kalau imam itu kalau sama imam itu genap 40, ini bermasalah. Paham ya? Jadi lebih Pak Polo setong bareng imam yang abad atau sobi atau musafir ini, maka boten nopo-nopo, sah wa tasihhu. Walau banal imamu junuban, dan kalau nyata apa imam dalam keadaan junub au muhdisan atau berhadas, sahhat jumu'atuhum, maka sah Jumatnya mereka, fil azhar, menurut qaul azhar, in tammal adadu bi ghairih, jika sempurna bilangan 40 dengan selainnya. Wa illa, kalau enggak, yakni jika tidak sempurna, Pak Polo berimam lalu imamnya kemudian nampak bahwa dia itu hadas atau junub, maka batal semua salat makmum. Wa man lahiqal imama, dan siapa yang menututi kepada imam al-muhditsa, yang hadas rakian dalam keadaan ruku', lam tuhsab, maka tidak dihitung rakaatnya ala sahih, menurut qaul sahih. Al-khamisu, yang kelima daripada syarat rukun, daripada syarat Jumatan, khutbatani qabla shalah, 2 khutbah sebelum salat, warkanuhuma, dan rukun keduanya. Apa yang dimaksud keduanya di sini ya Luqman? Gimana kamu? Ayah ulum. Al-khutbatan, al-khutbatan. Warkanuhuma, dan rukun-rukun 2 khutbah, khamsatun. Nah ini kalian ya, sebagai santri laki, apalagi yang mahatali, yang sebentar lagi diterjunkan ke masyarakat dalam program Safari Ramadan, ini wajib detail masalah ini ya. Rukun 2 khutbah itu ada 5. Oke. Kemudian berikutnya hamdulillahi ta'ala. Pertama, pujian kepada Allah. Dan pujian kepada Allah ini dengan lafaz tertentu, yakni dengan alhamdulillah. Enggak boleh kalian mengatakan as-sana'u lillah. Ya. Esensinya sama, as-sana' itu pujian juga, tapi karena tidak menggunakan kalimat alhamdu, maka batal.
Paham ya? Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lafdhuhuma, dan lafaz keduanya yakni alhamdu wassalah, huma ay as-salatu wal hamdu, mutayyinun, tertentu, enggak boleh mengatakan asyukru lillah. Ya, itu lam yuhsab. Kalau mengatakan asyukru lillah harus alhamdulillah. Wal wasiyatu bit taqwa, dan wasiat dengan ketakwaan. Nah, kalau wasiat dengan ketakwaan ini bebas ya ikhwan. Menggunakan ittaqillah, atau misalnya ya apa sinonimnya, takutlah kepada Allah. Takhawwafu ala Allah, takutlah kalian kepada Allah, boleh. Jadi kalau at-taqwa, wasiyat bit taqwa ini bebas. Tapi kalau alhamdu wassalatu ini lafadznya walafzuhuma muta'ayyin. Ya, tertentu, enggak boleh dengan kalian misalnya sholawatnya dengan mengatakan sholawatnya ar-rahma li Rasulillah, enggak sah. Padahal ketika kita mengatakan as-salatu wassalamu ala Rasulillah, itu kan maksudnya rahmat Allah kepada Rasulullah. Makanya di syarah tiba itu ya ikhwan, ketika di tiba dikatakan ya Rabbi sholli ala Muhammad, saya terjemahkan ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Rasulullah Muhammad, karena as-salah minallah ila sayyidina Muhammad ar-rahmah. Tapi ente dalam khutbah enggak boleh ar-rahmatu li Rasulillah, dah boleh. Paham tu? Wala yata'ayyan, nah ini, dan tidak pasti dan tidak dipastikan lafzuha, lafadznya ha kembali kepada apa? Fa al-wasiyah, lafzuha ya lafzul wasiyah ala sahih, menurut qaul sahih. Nah ini wa hadhihi thalathatu, dan perkara yang tiga ini arkanun, merupakan rukun-rukun fil khutbatain, dalam dua khutbah. Perhatikan, khutbah pertama dan khutbah kedua wajib ada alhamdu, as-salatu wal wasiyah bit taqwa. Wajib ada dua ini. Baik. Jadi tiga rukun ini yastarik, harus sama-sama ada fil khutbatil ula wal khutbatil tsaniyah. Warabi, dan nah ini yang seterusnya tidak sama antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Warabi, dan yang keempat qiraatu ayatin, membaca ayat fi ihdahuma, dalam salah satu keduanya. Imma di yang pertama, imma di yang kedua. Baik. Nah ini khilaf bainal ulama, ada yang mengatakan yang wajib qiraatul ayat itu ya khutbah yang pertama, ada yang mengatakan khutbah yang kedua, ada yang mengatakan kedua-duanya. Khurujan min khilafi khurujan minal khilaf, sebagai langkah keluar dari persoalan yang diperselisihkan, maka seyogyanya kalau kita jadi khotib membaca ayat baik di khutbah pertama ataupun di khutbah kedua. Sebagai langkah hati-hati, khawatirnya yang benar adalah bahwa diwajibkan membaca ayat di dua khutbah. Baik. Karena ya kawan, seandainya ya kita membaca ayat Al-Quran di khutbah pertama kemudian khutbah kedua, ternyata yang benar pendapat bahwa ayat itu hanya dipersyaratkan di khutbah pertama, ya gak ada masalah, karena kita membaca ayat di khutbah yang kedua meskipun tidak dipersyaratkan, no problem. Nah, tapi sebaliknya menjadi problem kalau yang benar ternyata dua khutbah ini wajib membaca ayat, dan ternyata kita hanya membaca ayat di khutbah yang pertama. Ini jadi problem jadinya. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi khurujan minal khilaf, kita membaca ayat di kedua khutbah, baik khutbah yang pertama ataupun khutbah yang waqila fihima, ada yang menyatakan di dalam keduanya, yakni khutbah pertama dan khutbah kedua. Waqila, ada yang menyatakan la yajib, tidak wajib. La tajib, tidak wajib ya. Wal khamisu, dan yang kelima, ma yaqau alaihi ismu du'ain, apa yang
jatuh atasnya, yakni apa yang dianggap atasnya nama doa lil mukminin fitaniyah, untuk kaum mukminin di dalam khutbah yang kedua. Artinya di khutbah yang kedua kita wajib mendoakan kaum mukminin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ini wajib ini. Ya. Di khutbah yang kedua. Nah, lebih mantapnya lagi kalau di khutbah pertama dan khutbah kedua juga membaca doa lil mu'minin lil muslimin wal muslimat. Wa qila la yajib, ada yang menyatakan tidak wajib. Wa yusytaratu, dan dipersyaratkan kaunuha, adanya khutbah itu arabiyatan. Oh, ini penting, berbahasa Arab. Baik, ini mazhab Syafi'i, ikhwan. Jadi dalam mazhab Syafi'i 5 syarat yang dipersyaratkan dalam al-khutbatain itu wajib berbahasa Arab. Kenapa? Di antara dalilnya karena al-khutbatani maqama rak'atain minadz zuhur. 2 khutbah ini menempati tempat 2 rakaat dari zuhur. Jumat kan jadi 2 rakaat, kan kurang. Zuhur kan 4 rakaat. 2 rakaatnya ini ditutupi oleh khutbatan. Sedangkan sholat ya kan menggunakan bahasa Arab. Baik, makanya almarhum Kiai Basri, konon beliau itu tidak setuju meskipun 5 rukun ini sudah dilaksanakan dengan bahasa Arab lalu kemudian diterjemah atau dikembangkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Madura. Beliau Kiai Basri tidak setuju itu. Ya. Konon beliau itu marah kalau misalnya ada dari khatib mengembangkan khutbah dengan bahasa Indonesia atau bahasa Madura. Marah beliau katanya ya. Kenapa? Ya karena memang dalilnya mazhab Syafi'i al-khutbatani yaqumu maqama rak'atain minadz zuhur. Makanya ini penting karena bahasa Arab. Perhatikan, cong-kacong bahasa Arab. Kalian saya wajibkan untuk membuat khutbah Jumat, taib, yang bisa dipakai waktu apa saja, bulan apa saja. Ya, yang universal. Bisa dipakai di Rajab, bisa dipakai di Sya'ban, Ramadan. Kenapa? Karena khawatir kalian ketika sudah terjun ke masyarakat, sudah jadi alumni di masjid kalian ya ikhwan, khatibnya lagi uzur. Kenapa? Sakit misalnya. Lalu ketika Bilal ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah oleh telo kali ngalengan tadi secegah. Nah, akhirnya imam khatib sejetlah biasa khutbah suruh jaga, ayo bangun kamu, ini khatib yang punya bagian sekarang lagi sakit, ayo bangun kamu. Kita siap kok. Nah, kabupaten Ngarwa maka tampil hantiran maliki gula siap ya, jaga kan sudah punya hafalan khutbah. Dan lagian ya kawan, memang khutbah Jumat itu perlu kalian hafal ya kawan. Kenapa? Karena saya perhatikan kalau orang sholat Jumat, shaf pertama, shaf kedua itu fi atnail khutbah banyak yang tidur. Usut punya usut, sebabnya kenapa? Karena tidak ada komunikasi antara khatib bersama dengan audien jamaah. Maca Alhamdulillah hamdan kama amar. Khatibah ngetep ke buku khutbah, akhirnya makmum ngatip katana majelenok ya arwah bani khosyok tapi ngidda kadang sambil keluar aing arwah bani aing mata takwa kanuraka tapi jahil. Betul apa tidak? Banyak itu di shaf pertama, shaf kedua banyak orang yang tidur. Sebabnya apa? Sebabnya khatib tidak pandai berkomunikasi dengan audien. Kalau khatib seperti saya ngajar malam ini kan cengar audien. Ya kalau khatib gini, maca
Ya ada maca kia mak memakai bertamban maca lenok. Ya. Ini penting anak bahasa Arab ya, bikin khutbah yang sekiranya bisa dipakai dalam bulan apapun. Taib. Nah, kalian kalau misalnya mau mengembangkan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Madura ataupun bahasa Indonesia, yang 5 ini dulu ditunaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sudah, alhamdulillah wassalah. Kemudian ayyuhal muslimun, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sudah, wasiyah bittaqwa. Kemudian qira'atu ayatil Qur'an. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha